Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast Ini Gresik. Bersama saya Nanim dan juga rekan saya. Saya Ana. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Smamio. Kita kenalan dulu. Boleh kenalan dulu? Oke, siapa dulu nih? Hanif dulu atau aku dulu? Terserah. Sun. Halo teman-teman dan pemirsa Ini Gresik ya. Kenalin, aku Naila Rahmawijaya, siswa kelas 12 di SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Dan saya Hanif Ahmad Ridho, juga sekolah di SMA Muhammadiyah 10 Gresik. Kalau boleh tahu nih kesibukannya selain sekolahnya apa aja nih kalian? Kalau aku, yang pasti selain sekolah juga bimbel, les, persiapan kan setelah ini kita juga kelas 12, pasti ada kenaikan jenjang ya setelah ini ke perguruan tinggi. Terus selain bimbel juga mungkin aktif di perlombaan dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau Hanif sendiri gimana? Kalau saya kebalikan, kalau saya sekarang fokus lebih ke daftar TNI, karena saya nggak ambil kuliah, jadi nggak belajar TBK kayak gitu. Kalau saya dengar-dengar sih katanya kalian nih ada beberapa juara di beberapa lomba ya. Boleh diceritain nggak sih? Oke, boleh. Jadi kalau aku kan kita sebenarnya juga beda jurusan, terus kalau di sekolah juga beda kelas dan fokus prestasi kita juga beda. Kalau Hanif mungkin lebih ke olahraga, kalau aku lebih ke akademik. Nah, jadi dari kelas 10 nih ya, itu aku fokus ke perlombaan seperti pidato bahasa Inggris, kemudian debat sampai di kelas 11 dan kelas 12 itu mulai fokus ke penelitian. Nah, di kelas 11 sampai di kelas 12 ini karena fokusnya di penelitian, aku mungkin boleh cerita dulu ya dari backstory-nya. Nah, jadi kan Smamio ini slogannya adalah sekolah riset dan psikologi, dan itulah yang nge-attract aku untuk kayaknya aku mau sekolah di sini karena aku mau fokus ke riset, karena aku juga pengen tahu nih penelitian itu seperti apa, terus menulis karya tulis itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kelas 10 awal itu aku langsung ngebooking ke koordinator riset yang kebetulan juga merupakan di laboratorium seperti itu. Nah, kemudian aku mulai ngebooking, Bu, kalau misalnya aku nanti berkesempatan atau ada informasi perlombaan menulis, mohon izin diikutin ya, Bu. Nah, itu aku masih nol banget nih, nggak ada bekal menulis dan aku nggak pernah ikut lomba menulis sama sekali. Dari situlah waktu itu ada informasi nih dari koordinator riset bahwa Naila, oke, kamu boleh ikut lomba ini. Nah, terus waktu kelas 10 itu, waduh, nggak tahu apa-apa. Terus, alhamdulillahnya masih dibimbing nih, diarahin, kamu harus ngapain, mungkin baca juknisnya seperti apa, terus apa yang harus kamu lakuin. Dan dari situ aku mulai, oke, aku harus gini, aku harus gitu. Terus, waktu perlombaan, sayangnya aku belum menang tuh waktu itu. Dan waktu di perlombaan itu delegasi dari sekolahku itu semuanya menang, Kak. Jadi aku doang nih yang gak menang. Waduh, kayaknya agak gimana gitu ya. Oke, dari situ aku mulai nggak apa-apa, aku akan belajar dan aku akan coba banyak konsultasi dengan guru risetku seperti itu. Setelah itu baru di kelas 10 akhir aku berkolaborasi dengan kakak kelas yang alhamdulillahnya juga dengan guru risetku ini disatuin gitu. Jadi kakak kelas sama adik kelas yang emang kakak kelasku ini udah ada basic atau bekal riset yang cukup banyak, jadi aku juga diajarin. Nah, dari situ setelah kita berkolaborasi akhirnya waktu kelas 11 sampai kelas 12 alhamdulillah banyak prestasi dari riset yang aku raih, seperti di jenjang waktu itu di UMG, kemudian di jenjang kabupaten, di provinsi, bahkan sampai ke internasional, seperti itu. Jadi kalau menurut aku ya, dari aku udah nyemplung ke Smamio aja sebenarnya udah jadi bekal untuk aku tuh kedepannya tuh kayak gimana gitu. Jadi dari situ alhamdulillah udah banyak prestasi yang diraih di karya tulis ilmiah gitu. Gimana kalau Hanif? Kalau aku sendiri, awal masuk Smamio, aku itu pindah cabur. Jadi awal masuk kelas 10 dari SMP mau kelas 10 itu saya anak silat. Jadi awal silat, terus di silat tuh kayak ada problem sama
orang tua juga kayak nggak ngebolehin. Mama kayak setiap lomba itu pasti bilang, kalau di Al-Quran itu ayam aja diadu itu nggak boleh, ini kan sendiri adu. Nah, terus awal mau 10 akhir itu saya pindah cabur, itu Arung Jeram. Di Arung Jeram awal itu kayak nggak expect aja, 1 minggu latihan itu udah ada event. Eventnya itu udah lumayan bergengsi, ke event di Banyuwangi itu ke Jurda. Di Kejurda dapat nomor 3 tapi itu lanjut kelas 11 itu masih ikut Arung Jeram juga, sampai ternyata timku ini dapat slot ke Jakarta. Jadi di Jakarta itu latihan lebih giat lagi, latihan terus. Ternyata ya gak dapat nomor. Di situ pelatih cuman bilang mungkin belum waktunya ngambil gitu. Cuman dapat kesempatan. Tuh. Terus apa lagi? Terus sampai ke terakhir ke Malaysia itu banyak. Habis dari Jakarta itu hampir 1 tahun full latihan hampir setiap hari latihan. Cuman hari Minggu aja libur. Jadi pagi itu kayak udah dikasih apa ya namanya itu? Kayak dikasih jadwal latihan sendiri sama pelatih. Jadi pagi udah jogging 5 kilo. Waduh. Itu setiap pagi harus setoran Strava gitu kan. Kalau nggak setoran kan ada latihan sore juga. Nah, itu kalau latihan sore latihan di air. Kalau belum setoran Strava disuruh lari dulu pas sore itu. Nah, itu latihan hampir setiap hari, itu kayak hampir ada rasa muak kan, kayak kok latihan terus tapi nggak ada lomba. Ya, capek lah ya. Iya, capek. Ternyata Porprov 2025 ya. Ya, itu ternyata ada event kan itu Porprov itu kita diikuti. Itu juga dapat nomor 2 sama 3 di kategori apa ya? DRR sama slalom. Itu juga buat persiapan ke Malaysia juga. Oke, makasih. Aku boleh tanya nggak? Ada nggak sih latihan atau enggak apa ya, spill caranya agar bisa juara itu gimana sih? Ada tips and triknya nggak sih untuk belajar kayak gitu? Ada dong pastinya ya. Hanif dulu. Oh ya, kalau saya trik ya lebih ke apa ya, disiplin aja. Konsisten. Ya konsisten, terus latihan, nggak usah banyak ngeluh. Meskipun berat kan, tapi kalau dilakuin terus nanti kebiasa. Kalau dari aku sendiri yang pasti jangan menyerah dulu sih. Karena aku pernah dengar ada coach tuh bilang orang itu enggak akan pernah gagal sampai di titik dia tuh menyerah. Nah, dari situ aku paham nih, oh kalau misalnya kita gagal terus kita kalah, itu sebenarnya kita bukan gagal. Kalau misalnya kita nggak menang lomba, kita mungkin belum besar namanya, itu kita nggak gagal, cuma itu lagi ada batu loncatan buat ke proses atau ke next chapter aja sebenarnya. Jadi ketika kita udah benar-benar berhenti, kita nggak mau lomba lagi, kita nggak mau nyoba lagi, menurutku itu adalah titik dimana kita baru dikatakan gagal atau menyerah. Nah dari situ aku paham bahwa oh ternyata ketika kita ingin mencapai suatu hal, apalagi hal-hal itu semakin ke depan itu akan semakin besar, ya effortnya harus lebih besar dan ibadahnya juga pasti dibesarin, karena kita nggak mungkin kan ya kita cuma berusaha aja tapi kita ibadahnya kurang. Apalagi di Ismamio kan kita basicnya sekolah Islam, jadi setiap harinya pasti kita dikasih siraman rohani, kita dikasih kultum, dan ya emang benar kalau misalnya usaha dan doa itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dan sejauh ini apalagi waktu aku dari SMP ke SMA itu kan aku ditolak ya sama SMA yang aku pengen. Dan itu pengennya udah dari kelas 6 SD, aku nanti mau SMP di sini, aku nanti mau SMA di sini. Ternyata waktu
peralihan dari SMP ke SMA, aku nggak keterima sama SMA yang aku pengen. Terus dari situ aku paham kalau oh ternyata lagi disiapin sama Allah yang lebih baik gitu. Dan ternyata kayak oh ternyata kalau misalnya aku di SMA yang aku pengen, kayaknya aku nggak bakal dapet prestasi gitu. Aku mungkin nggak akan sekondang ini, atau aku nggak dapet pengalaman yang sebanyak ini gitu. Jadi intinya jangan menyerah, pokoknya konsisten dulu, lakuin dan coba berkali-kali gitu. Terus aku mau nanya nih, sebelum kalian bisa dapet juara ini kan pasti ada kegagalan ya sebelumnya. Itu kalian pernah nggak sih ngerasa diremehin gitu kayak orang dari daerah gitu? Nah, tanggapan kalian tuh gimana? Kayaknya jadi sesuatu yang udah lumrah ya. Dan kita sebagai Gen Z itu kayaknya waduh nggak penting-penting amat untuk mendengarkan cibiran orang gitu. Jadi at least kita udah berusaha, at least kita udah melakukan yang terbaik dan kita tetap jalan. Kayaknya kalau orang ngeremehin kita ya itu akan mental aja gitu. Apalagi Hanif yang juga kayaknya udah konsisten, bahkan dia juga udah muak. Dan kayaknya cibiran orang itu jauh lebih muak ya daripada kita itu tetap konsisten gitu. Oke. Jadi pokoknya intinya harus tetap berusaha sih. Iya. Terus untuk mencapai juara kayak gini kan pasti ada banyak pengorbanan ya. Ada nggak sih pengorbanan terbesar kalian di hidup kalian selama berjuang untuk juara ini tuh apa? Kayak gitu. Kalau saya sendiri sih apa ya itu kurangnya kan saya anak muda juga kan, sering main, kadang nongkrong. Nah itu saat aku buat aku buat latihan terus. Jadi kan kalau pagi kan udah capek, siang sekolah kan, terus pulang duhur istirahat sebentar, sore latihan lagi sampai maghrib. Jadi kayak nggak ada waktu keluar, sampai temen-temen bilang, seleb ini anak ini. Nongkrong. Nah di situ ya kalau pengorbanan cuman waktu aja, kayak nggak ada waktu main, cuman buat latihan. Iya sama sih, apalagi ketika masuk ke SMA itu kayak peralihan banget dari SMP. Dari pagi itu, dari jam 6 itu aku udah sekolah sampai jam 4 sore. Kemudian aku masih harus lanjut les lagi sampai jam 8 malam. Terus kalau misalnya ada tugas, ada perlombaan, itu kan digarapnya ya ketika setelah les itu tadi. Apalagi juga mungkin ada ngaji dan lain sebagainya. Dari situ banyak sih yang dikorbanin ya, pasti waktu, tenaga, pikiran, apalagi jam main sama teman-teman juga pastinya aduh nggak bisa nih gitu. Kurangnya waktu luang ya. Kan pasti butuh refreshing. Bener. Iya. Terus menurut kalian tuh olahraga yang ekstrim atau sains nih yang kayak berat gitu loh? Kayaknya dulu sama berat ya. Sama-sama berat, Sama-sama berat Mungkin kalau bagi aku ya olahraga yang berat, dan kalau bagi Ani biasa sains yang berat gitu. Iya, beda dia. Terus apa tuh kayak menurut kalian beratnya tuh di bagian mana gitu? Bagian belajar atau? Nah itu kalau misal sains ya, kita kan sekarang di kota Gresik. Nah Gresik ini merupakan kota yang menurut aku potensial banget. Jadi kekayaan lokalnya juga banyak, kemudian budayanya juga banyak. Nah sebagai anak yang sudah berkecimpung di dunia riset, menurut aku kan sekarang pasti banyak sekali ya fenomena-fenomena yang lagi marak. Misalnya kayak gas metana yang menyebabkan pengikisan lapisan ozon, kemudian jadi global warming dan segala macam. Nah ternyata Gresik itu punya solusinya. Adalah apa tadi? Aku pernah penelitian nih Kak. Jadi pernah penelitian tentang hutan mangrove. Di Gresik ini kan ada banyak ya, ada di Sudamukti, terus ada di mana lagi itu. Nah itu kan ada tanah yang ditanamin sama pohon mangrove. Nah tanahnya ini mengandung bakteri namanya methane monooksigenase. Nah bakteri ini ternyata bisa menanggulangi atau meredus gitulah gas metana yang ada gitu. Jadi ketika kita punya permasalahan, kemudian kita bisa menemukan inovasi atau solusinya, menurutku itu yang jadi struggle atau sesuatu yang emang kita tuh harus berpikir kritis banget gitu. Jadi mungkin menurut aku ya pasti susahnya adalah ketika kita bisa
mengkesinambungkan atau mengkorelasikan antara permasalahan sama solusi yang harus kita dapetin itu tadi. Kalau desain sih kayak gitu ya. Terus pasti kita juga harus belajar, kita harus balance antara akademik sama non akademik, kita lomba dan kita juga harus tetap ngejar nilai dan gitu sih. Kalau dari olahraga gimana nih? Kalau dari olahraga sendiri ya itu awal kayak konsisten sih. Kalau menurutku ya, soalnya kan latihan kan nggak latihan biasa, dimaki pelatih, kalau nggak disiplin dipukulin, dihukum, panas juga, hitam udah kan, di air, lari, ya itu aja sih kalau menurut aku biasanya. Kalau ke saya mungkin lebih ke apa ya, sakit pikiran lah, aku banyak mikir kayak gitu. Fisik mental deh kayaknya dia. Fisik mental semuanya dengan ya. Kena semua. Kena semua. Aduh. Terus kalau boleh tahu nih, apakah ada orang yang berjasa di balik juara kalian ini? Siapa kira-kira? Kalau aku banyak ya kayaknya guru-guru di Smamio, apalagi terutama koordinator riset ya pasti itu jadi salah satu orang yang berjasa banget karena udah mau mengajak aku yang dari nol dan aku nggak punya bekal apa-apa tapi tetap diajak dan tetap mau membimbing aku sampai aku beneran dapat juara gitu. Terus kemudian guru-guru yang lain juga, ustadz-ustadzah pastinya yang terus mengizinkan kami berdua untuk dispen karena kan kita juga nggak mungkin bisa full time di ikut pelajaran, pasti ada jam sekolah kan sampai jam 3 sampai jam 4, terus kita masih tetap harus ikut pelajaran dan kita harus ambil waktu itu untuk tetap ngerjain lomba gitu. Jadi kalau di Smamio pastinya ustadz-ustadzah ya yang tetap mensupport kita gimana pun kita caranya, dan kita nyusul tugas juga nggak apa-apa dan itu pasti dimaklumi gitu. Terus yang pasti kedua orang tua yang terus mensupport, mau gagal, mau suka, duka gitu, pasti disupport terus gitu sih. Kalau saya dari pelatih sih, pertama pelatih yang mau kayak ngelatih terus kan, hampir setiap hari ngeluangin waktu buat ngelatih kita. Terus guru juga, aku kan dari awal kelas 10 itu udah nggak pernah masuk sekolah, full cuma buat latihan itu aja. Sampai kelas 11 juga itu hampir nggak ada karena berangkat ke Malaysia buat porprov. Latihan itu buat porprov full dari kelas 11 awal sampai 11 akhir, cuman masuk itu cuman ujian. Nah, terus kelas 12 itu berangkat ke Malaysia itu habis selesai di Malaysia, kelas 12 akhir ini baru masuk sekolah, sampai tumben udah masuk sekolah karena udah nggak ada event lagi kan. Nah, sekolah juga sangat berjasa sih, kayak kan aku jarang ngerjain juga kan, kayak anaknya males disuruh ngerjain tugas males, ternyata aku lihat di raport dapat nilai kan. Iya, kayak dibantu banget kan sama sekolah. Terus sama orang tua juga kayak support banget pas di cabur ini. Jadi kayak ya nggak apa-apa gini-gini, kayak dibantu banget. Terus pas kalian berdiri di podium internasional tuh, hal apa yang terlintas di kepala kalian? Yang pertama terlintas kayak, wow kayak. Iya dong, ya pasti yang pertama nggak expect ya, karena kalau di lomba internasionalku kemarin itu lebih kayaknya yang terbesit adalah ketika aku lagi Q&A sama juri internasional. Nah kan jurinya dari Cina kalau nggak salah waktu itu. Dari situ yang terbesit adalah ya Allah udah bantu aku gitu. Jadi kayak udah ditawakal aja. Terus waktu pengumuman juara cuma bisa bersyukur. Terus juga yang terlintas di benakku adalah apa yang aku dapat hari ini harus tetap jadi media atau perantara aku untuk terus dekat sama Allah. Ya gitu sih. Disclaimer yang mungkin agak religius ya, agak terkesan agamis di sini mungkin, cuma ya karena yang ditanamkan dari kecil dan dari Smamio juga tetap mengangkat hal itu. Jadi apa-apa yang aku dapat ketika aku dipanggil di podium, ketika aku dipanggil juara, baik itu juara 1, 2, 3 dan sebagainya, yang terlintas ya semoga apa yang aku dapat hari ini tetap jadi media perantara aku untuk dekat sama Allah gitu. Kalau aku sendiri kayaknya hoki sih kan. Enggak dong.
aku yang nggak aspek aja. Kan kita orang Asia kan badannya kecil-kecil ya. Orang-orang sana kayak Amerika, Brazil gitu-gitu kan tinggi-tinggi. Dari awal, iya, dari awal kalau lomba kayak ya udah kita sekuat kita aja, semampu kita lah kita keluarin. Ternyata ya dapat dan nggak aspek aja, kok bisa dapat nomor 2 kan itu. Terus juga Kaget mungkin aja. kita sebagai anak muda kayaknya sering banget terlena ketika kita udah dapat sesuatu yang besar, terus kita males-malesan, kita jadi mungkin agak apa ya, jauh dari orang-orang yang dari berjasa dari kita gitu. Yang terakhir. Boleh tanya nggak sih, setelah lulus ini kalian niatnya mau kemana nih? Kayak lanjut kuliah, apa lanjut gimana gitu? Kalau ini tadi mau apa, TNI? Ya, kalau aku mau daftar sih kak. Oh, total TNI. Iya. Terus kalau misalnya kan belum tahu ya ini tuh berhasil apa enggak. Nah, itu ada pilihan kedua enggak gitu. Kalau pilihan kedua masih nggak ada sih. Masih berusaha dikejar. terus Iya. ya. Dikejar sampai dapet. Sampai dapet. Oh, nyalain ke TNI itu Iya. tadi ya. Oke. Semoga berhasil. Amin. Dan sukses terus. Kalau aku sendiri, insya Allah mau ke farmasi sih, karena kan dari bidang yang aku geluti selama SMA juga di penelitian. Terus waktu juara di internasional ini juga tema yang aku angkat juga tentang farmasi gitu, tentang tablet effervescent kayak CDR, redoxon, ya tahu ya pasti ya. Nah itu sih yang aku angkat. Jadi insya Allah ke farmasi dan dikejar sampai dapat. Semoga Jangan berhasil lepas ya. nih. Semoga. Amin amin. Terus ini tuh yang terakhir sih sebenarnya. Kasih pesan dan kesan untuk anak Gresik yang masih ragu gitu untuk bermimpi besar kayak kalian semua ini. Kalau aku sih coba aja semua. Kalau ada kesempatan kan biasanya kalau ada lomba gitu kan. Kalau Mbak Naila kan kayak tadi penelitian, ada lomba ikutin aja dulu. Kalah menang urusan belakang. Kan nanti itu jadi apa ya namanya? Kayak Pengalaman. ya pengalaman. Nanti kan kalah bukan berarti udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, masih bisa ikut. Terus buat diri apa ya lebih upgrade lagi lah. Betul Gitu. betul setuju. Kalau dari aku yang pasti bener sih tadi kata Hanif juga, dicoba aja dulu semua. Mungkin kalau anak muda sekarang pasti lagi krisis identitas, gak tahu mau kemana. Dan dulu aku juga kayak gitu. Aku nih mau ambil apa? Aku ini mau kedepannya mau jadi apa gitu. Jadi semua dicobain dulu. Kayak aku dari kelas 10 itu ikut lomba debat, ikut lomba pidato, dan semua itu diikutin dan dijabanin sampai di kelas 11 baru nemu oke, aku akan ke penelitian. Sampai kelas 12 baru ditekunin untuk penelitian. Karena kalau misalnya kita nggak coba satu-satu, itu ya kita nggak akan tahu kita tuh enjoy-nya di mana, kita sukanya di mana. Dan fun fact bahwa bakat itu sebenarnya mitos ya. Nah, jadi ketika ada orang yang jago nih di suatu bidang, itu ya karena mereka emang latihan terus, mereka coba banyak hal dan mereka nggak langsung jago di bidang itu. Pasti ada banyak hal yang mereka cobain dulu. Dan yang pasti pesan buat teman-teman di Gresik ini merupakan kota yang potensial, teman-teman. Banyak sekali hal yang bisa dimanfaatin di sini. Jadi jangan sampai kalian sia-siain dan jangan sampai kalian lepas dari mimpi yang besar itu. Karena kalau misalnya mimpi besar itu belum bikin kalian takut nih, kata Najwa Shihab ya, ya mimpinya belum besar gitu. Jadi jangan menyerah karena masih banyak hal yang perlu dicobain di dunia yang banyak sekali hal yang perlu dieksplor gitu. Wah, kualitasnya dari tadi bagus-bagus. Iya. Sampai terdiam dari tadi saya. Di record nih. Oke, sekian dari sini. Terima kasih untuk adik-adik Iya, telah terima datang kasih di podcast kembali. ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.